Sebenarnya gini, jauh sebelum 2018 tuh emang udah ada rencana buat pindah ke Jember. Karena kebetulan Abah sakit gitu. Terus pengen lah ada di dekat Abah di. Senin semuanya, semangat ya. Kan udah ini, rekening udah penuh lagi ya, alhamdulillah. Saya Kak Ros, setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel pojok sana hari ini, dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Bintang tamu kita hari ini datangnya dari jauh-jauh ya. Ya, ada yang dari Jember ya, ada yang bahasa sehari-harinya bahasa ngapak. Tapi sebelum kita ke bintang tamu kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai menjadi perhatian publik di luar sana, menuai banyak komentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari mana? Jadi sejak 2 hari yang lalu itu kan sempat viral tuh video ketika suaminya Ustazah Oki itu menjemput Ustazah Oki di bandara gitu ya. Nah, viralnya itu kenapa? Karena di situ terlihat kayak ya Salim gitu ya. Padahal kan baru ketemu tuh Ustazah Oki tinggal di Mesir lama sekolah gitu. Terus habis gitu pulang, udah lama gak ketemu kok. Ya cuman Salim gitu. Terus habis itu kayak itu Orinya buru-buru meluk anaknya. Padahal ya ada netizen yang membandingkan perasaan dulu-dulu kalau jemput itu bener-bener kayak mesra sekali gitu gak sih ya? Iya gak sih? Ya. Coba sih kita urut dulu dari video yang viral dulu. Ya, dari video yang viral dulu. Yang viral kayak apa, terus abis itu netizen tuh bikin apa gitu di sosial medianya. Kita lihat yang berikut. Mohon maaf, salah video. Itu video kemarin ya, kemarin. Ini urutannya dulu. Nanti biar penjelasanku biar agak jelas. Boleh nggak? Oh, belum ready. Oh, belum ada videonya. Yang viral udah bisa belum di poster? Oh, banyak blurnya, ya udah. Yang dari netizen juga belum di blur. Ya udah, kita lihat captionnya dari Ori deh. Ya, kita lihat ya. Uma dan anak-anak liburan sekolah sampai akhir Agustus di Indo gitu. Baba pulang duluan ke Indo karena Baba ke Bahrain dulu, ada meeting di sana. Baru ketemu sama Uma dan anak-anak pekan lalu di Mesir. Lumayan lama di Mesir nonton bola bareng sama anak-anak, insya Allah. Ini diposting 24 Juni 2026 gitu ya. Gitu kan, 26 tuh kan, kapan sih 26 tuh lama ya. Ini nih video ini nih, adegan yang ini nih ya. Ini nih yang kemarin viral gitu. Nah ini kemarin kayaknya suaminya Ustazah Oki tuh menjelaskan, seolah-olah menjelaskan ini kejadian tuh apa gitu. Supaya tidak menimbulkan spekulasi di luaran. Ini seolah-olah ya kan. Kalau kita lihat apa sih yang perlu diklarifikasi, ini sampai ada netizen yang bikin konten seperti ini. Kalau yang ini bisa ditayangin nggak? Ada konten netizen ya, coba yang berikut. Konten netizennya itu loh yang konten netizen, ada nggak sih? Kalau nggak baca komentar netizen aja, yuk udah langsung yuk. Jangan sampai aku bikin komentar sendiri, nanti aku yang dikira mengadi-ngadi ya. Ya intinya apa sih dari yang viral itu yang kayak salaman ketemu tapi gak terlihat akrab itu ya. Netizen bilang gini, aduh canggungnya nembus layar gitu ya. Bukan di video yang tadi, kalau tadi kan udah cium dahi ya. Yang berikut, isu dari netizen biasanya benar cuma memang dirahasiakan aja dari orang-orang yang bersangkutan. Isu apa sih? Isu bahwa ada dugaan katanya suami Ustazah Oki itu berpoligami sehingga netizen menduga itulah yang menyebabkan hubungan Ustazah Oki dan suaminya itu jadi agak menjauh seperti itu ya. Komentar lagi berikutnya, Pak Salaman kirain mau dipeluk ternyata, dan Pak Salam juga pandangan lakinya nggak ngelihat ke arah Uma. Dari video ini terlihat sangat aneh sikapnya mereka masing-masing tersirat seakan sudah berpisah begitu ya. Ini dari netizen. Makanya kemarin suaminya Ustazah Oki itu posting seolah-olah untuk menjelaskan bahwa hubungan mereka baik-baik aja kok gitu ya. Nih dipeluk kok yang kemarin. Kemarin kayak Ustazah Oki baru pulang dari apa sih nih?
Semalam bareng Sulaiman jemput Uma dan Ibrahim dan dari Malaysia. Sulaiman tanya Uma 2 hari nggak ada di rumah, Maryam dan Khadijah di rumah sama temennya main katanya gitu. Ini penjelasannya ya. Ini jemput lagi. Jadi memang mungkin karena mereka itu sering pergi ketemu lagi gitu kali ya. Gitu. Nah, ini menyangkut dengan isu apakah benar rumah tangganya sedang ada masalah, benarkah suaminya Ustazah Oki pernah berpoligami dan sebagainya. Kita pernah tanya langsung bertabayun ke orangnya di Agustus 2024 ya. Ke Ustazah Oki. Apa penjelasan Ustazah Oki? Kita lihat yang berikut. Benarkah Ustazah? Oke, begitu. Langsung aja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita nggak janjian, bajunya sama loh marun-marun. Iya, sama ya. Aduh ya ampun, kamu terang Berubah. sekali. Berubah. Silakan duduk. Ini rambut model baru 2026 begini Risa. Iya, sebenarnya nggak dari 2026. udah dari lama. sebelumnya. Gara-gara apa sih sebetulnya? Gara-garanya kan udah nggak syuting lagi nih, terus move ke mana, ke Jember. Terus kan udah nggak syuting lagi, terus pengen ganti style. Terus juga kebetulan rambutnya emang sekeluarga nih yang cowok-cowok rambutnya pada mundur, makin tua makin mundur. Jadi udah coba sekali dibotakin, terus kok ternyata cocok ya sama struktur wajah ya. Ya udah lanjut sampai sekarang. Oh, ini juga bisa jadi tren, Mbak. Tren ya. Gitu ya. Perawatannya repot nggak sih? Berarti kamu harus cukur sering-sering. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Dibantu istri. Oh, nggak sendiri ya gitu ya. Ini pas di Jakarta sendiri sih. Oh, oke. Terus harus pakai apa gitu nggak sih, pelembab apa gitu? Nggak ada. Paling ya tetap samboan, setiap mandi pasti tetap samboan. Maksudnya kan biar kan kadang pasti keringetan atau apa tetap harus bersih tetap lah. pakai sabun lah ya, sampo lah ya. Nggak, kalau misalnya ada yang nawarin endorse gitu untuk menumbuhkan rambut-rambut di depan supaya dia nggak mundur, dia kembali maju. Gimana ya Kak, harusnya ntar boleh lah dibicarain ya. Hubungi nomor di bawah ini Iya. ya. Tadi kan kamu masuk diiringi dengan sebuah lagu itu. Kamu kalau denger lagu itu, kamu ingat apa? Oke, lagu itu memang ini banget ya, sempat viral pada masanya ya dulu ya, tahun 2009-2010 deh kayaknya. Itu karena itu sinetron aku yang lumayan panjang juga, terus dia tuh ini nomor 1 terus lah, gitu. Safa Marwa. Ini kalau kamu lihat foto ini ya, sama ada Ronaldo loh. Iya, ada Nikita Willy, sama ada Risti Tagor. Nih, Ya. semuanya sudah menjadi orang tua semuanya ya. Dalam arti udah punya anak gitu kan. Iya, Kamu kalau lihat ini ingat nggak ini momen-momen apa waktu itu? Ini kita waktu itu lagi ngumpul-ngumpul karena kita dapat rating nomor 1 berterus-terus. Akhirnya kita liburan ke Ancol. Oh, ini dalam momen liburan? Iya, momen liburan ke Ancol. Seru. Apa yang paling kamu kangenin dari momen syuting stripping itu? Duit banyak banget pasti ya kan? Iya, kangen duitnya mungkin ya. Jujur ya dia ya. Iya kangen momennya, kangen ya itu tadi yang betul Tapi juga. benar gak sih di awal-awal ketika kamu mulai ada tawaran sinetron? Waktu itu sinetronnya sempat ada yang di Trans TV ya tayangnya, seminggu sekali. Iya benar, jadi dulu itu kalau itu back lebih mundur lagi, itu masih SMP waktu itu. Umur 14. Iya 15. sekitar 13-14 itu. Dan itu katanya kamu syutingnya tuh bolak-balik Jakarta Bolak-balik Jember. ya 2 minggu Jember, 2 minggu Jakarta karena kan masih sekolah ya. Jadi sama orang tua juga belum diizinin kalau misal harus move ke Jakarta karena kan masih muda, masih kecil maksudnya masih kecil. Masih muda, kecil ya. Sekarang kan dia masih muda ya. Iya masih muda kan? Masih. masih. Coba kita lihat sih seperti apa sih kompilasi ya. Sinetron atau FTV yang pernah dibintangi oleh Riza Shahab. Berikut ini. Aku lihat rambut itu lah, itu udah mirip kayak yang sekarang. Enggak, iya jadi gini Kak, itu sebenarnya momen-momen FTV terakhir-terakhir itu around 2015 sampai 2018 tuh rambut tuh udah mulai menipis. Serius? Mulai menipis. Jadi ngakalinnya ya gimana ya, nggak mungkin kan kalau misalnya harus dibotakin, akhirnya pakai bubuk hitam gitu. Bubuk khusus rambut buat nutupin bagian-bagian yang tipis. Dilanjutin ditambahin kayak spray hitam gitu khusus rambut juga. Jadi kelihatannya ini ngembang gitu, ada volumenya. Pernah juga lagi syuting, tahu-tahu adegannya hujan-hujanan. Ya udah, langsung basah, muka hitam semua. Tahun itu belum ada. Itu shock langsung sutradaranya. Langsung dirubah scene-nya. Tahun itu belum ada video viral-viral ya? Belum. Ada fotonya nggak?
Nggak ada. Iya ampun. Malu Kak? Nggak ya? Malu lah, semua jadi tahu akhirnya. Kan itu sebenarnya diem-diem gitu. Oh, itu bukan tim make up artis yang Enggak, ngerjain? itu sendiri dari berangkat dari rumah tuh udah pasang sendiri gitu. Paling yang tahu ya yang make upin aja. Oh, Tapi kayak dia begitu. diem-diem juga sih. Oh, ya, kok bukan rambut gitu? Gulali ya. Nah, ini kan terakhir kamu kayaknya main sinetron 2018. Iya, 2018. Habis itu memang ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kamu gitu ya. Yang namanya anak muda waktu itu sempat ke jalan yang sesat. Terus akhirnya kamu memilih untuk pulang ke Jember. Iya. Ke Jember itu apa sebetulnya alasan terbesar? Apakah memang ingin menjauhkan circle atau karena memang murni ingin merawat ayah? Sebenarnya gini, jauh sebelum 2018 tuh emang udah ada rencana buat pindah ke Jember. Karena kebetulan Abah sakit gitu. Terus pengen lah ada di dekat Abah di waktu itu gitu. Terus ya udahlah, ini timingnya pas, udahlah pindah aja ke Jember di 2018. Sempat alhamdulillah rawat Abah kurang lebih 2 tahunan lah. Terus di situ meninggal. Ini kamu cerita gini aja masih bergetar gitu. Ya suka keingat momen-momennya, tapi di satu sisi bersyukur juga karena masih ada ada waktu bareng sama Abah. Ini masih berasa kehilangannya, pasti masih berasa. Iya, pasti masih keinget. Memorinya ya lumayan banyak. Oke, ada rasa bersalah kah gitu? Bersalah apa Karena nih? kamu sudah niat kan 2015 tapi tertunda. Oh enggak, tertunda. ya untungnya nggak terlambat kan Karus. Beda cerita kalau misal aku pindahnya setelah Abah wafat gitu. Jadi itu pasti bakal nyesel sih. Alhamdulillah di 2 tahun terakhir itu bantuin karena posisi kan Abah emang cuma bisa di kasur aja, di tempat tidur aja. Jadi ya aku bantuin semuanya. Gitu. Berapa kali kena stroke ya waktu itu Abah? Kan Iya, dari 3 kali, 2015 ya? Iya, 3 kali. 2015 itu kena 2015 yang pertama, terus 2007. Iya, enggak sebelum itu Kak, sorry. Jadi Abah tuh udah 5 tahun di kasur. Di kasur udah 5 tahun? Udah, jadi stroke-nya udah dari jauh sebelum itu. Oke, ini ada sesuatu yang mau kita tunjukkan dan kita pengen dengar juga ceritanya dari kamu ya. Lihat ini, silakan dibuka. Apa nih? Oh, kok bisa dapat ini? Dapat, kita minta amankan dulu. Ini selalu kamu bawa kemana-mana tasbih ini? Jadi dulu 2008 sebelum aku pindah ke Jakarta buat meniti karir, Abah sempat kasih tasbih gitu. Jadi jangan lupa nanti kalau misal tiap kerja gitu, selalu sering-sering zikiran, sering berdoa, sering deket sama Allah lah gitu. Gitu. Jadi selalu ini aku bawa kemana-mana kalau pas lagi syuting. Sampai sekarang? Sampai sekarang ya. Tapi ya sekarang kan jarang keluar ya, jadi aku taruh di rumah aja tapi tetap dipakai. Tetap dipakai. Nah ketika awal-awal tuh Abah kan tadi kamu bilang belum diizinin karena masih kecil. Tapi sebetulnya Abah tuh gimana ketika kamu ya menunjukkan minat terjun ke dunia hiburan? Nggak apa-apa sih, fine-fine aja. Mama mungkin yang agak sedikit berat gitu. Karena mama kan maksudnya perempuan ya, jadi lebih ini lepas anaknya gitu. Tapi kalau Abah kan maksudnya ini anak laki, udah nggak apa-apa, udah biar merantau merantau aja, cari duit yang banyak. Gitu. Oke. Terus pada saat kamu di 2018 kan ada kasus yang kamu alami gitu. Itu gimana Abah pada saat itu udah sakit? Mendengar berita itu? Nggak tahu Abah. Abah nggak tahu? Nggak tahu. Jadi keluarga emang nutupin itu? Iya, sengaja lah. Iya. Kasihan nanti takutnya malah semakin sedih atau gimana gitu. Tapi menurut kamu sendiri momen kejadian yang kamu alami di 2018, apakah itu juga, ya itu cara Allah juga memaksa kamu untuk pulang? Iya, setiap masalah pasti ada hikmahnya ya. Bisa ada hikmah yang kita petik. Mungkin dengan kejadian yang lalu itu bisa bikin aku jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih tanggung jawab. Terus ada waktu momen 2 tahun sama Abah juga. Jadi deket sama keluarga. Terus ngumpul-ngumpul sama keluarga yang kemarin-kemarinnya tuh paling ketemunya pas lebaran aja gitu. Jadi ya seneng jadi. Apa yang paling kamu ingat ya ketika momen 2 tahun itu kamu membersamai Abah? Ngurus Abah, rawat Abah, mandiin Abah. Terus kalau misal buang air kecil, buang air besar, semuanya kita bantu. Maksudnya bukan aku aja ya, kan kita ada kakak aku 5 orang, jadi kita ganti-gantian. Tapi 2 tahun terakhir itu aku sering banget bantuin. Oke, masih momen-momen apa yang biasanya membuat kamu ya kehilangan orang tua tuh kan rasanya sakit ya? Momen-momen sama Abah nih dibilang banyak-banyak banget enggak. Tapi berkesan gitu. Karena Abah kan memang ini ya namanya kepala keluarga, dia sibuknya
yang lain gitu, cari duit gitu. Riza sih deketnya sama mama gitu. Tapi momen-momen sama Abah tuh banyak juga. Maksudnya Abah juga beberapa kali sering ke Jakarta dulu. Sering nyenengin juga, pernah umrohin juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ibaratnya kepergian Abah ini kamu sebagai seorang anak betul-betul sudah mengikhlaskan karena tidak ada penyesalan. Iya, alhamdulillah nggak ada penyesalan. Udah dapat walaupun cuma 2 tahun ya merawat. Tapi seenggaknya Abah tahu gitu ada Riza di sana gitu. Masih bisa berkomunikasi pada saat 2 tahun itu? Bisa, tapi nggak bisa ngomong. Tapi paham. Paham apa yang kamu. Nah ini kan kamu ya Abah kan nggak tahu ya pada saat itu kan Abah nggak tahu. Di tahun 2020 kan sempat ada ya ketika Abah sakit sebelum Abah meninggal sempat ada pemberitaan tentang salah gitu. Siapa yang terkena kasus tapi salah pemberitaannya ke kamu dan kamu itu pada saat itu sempat kayak ini ada artikelnya seperti ini gitu ya. Terus kamu sempat emosi gitu karena ini bukan kamu sebetulnya. Ini berita salah nama yang diberitakan. Dan kamu terlihat emosi itu apa yang terjadi pada saat itu sebetulnya? Iya kaget, soalnya tiba-tiba buka HP kok banyak berita nih yang muncul. Teman-teman juga sharing. Teman-teman taunya kan ada di Jember gitu. Ya memang lagi ada di Jember pada saat itu gitu kayak ternyata ya memang medianya aja yang salah gitu. Ya udah langsung ngelurusin mau gimana mau ngelurusinnya apa kalau nggak klarifikasi. Kalau nggak salah waktu itu masih zamannya Covid juga. Iya. Gitu jadi ya udah buru-buru deh bikin video klarifikasi. Ada kekhawatiran juga bahwa berita ini takutnya juga membuat keluarga pasti kan. Pastinya karena kan sudah move on ya, udah selang 2 tahun dari yang sebelumnya itu jadi ya kita udah lupa sebenarnya kok ini tiba-tiba ada berita gini lagi gitu. Tapi alhamdulillah semuanya pada tahu juga kok kalau misal itu nggak benar. Itu nggak benar gitu. Beda orang. Dan di 2020 Abah kembali kena stroke. Iya, nggak lama setelah itu meninggal Abah. Tapi bukan karena itu ya Kak Rus. Bukan memang yang udah lihat berita gitu terus kemudian kepikiran nggak ya? Karena Abah memang sama sekali tidak. Memang udah kondisinya ya udah ini. Itu cukup lama ya Abah sakit ya? Iya, 5 tahunan itu. 5 tahun. Jadi apa yang membuat kamu tetap menetap di Jember? Nggak balik lagi ke Jakarta? Karena aku udah berkeluarga sekarang, udah bahagia dengan hidup rumah tanggaku gitu. Terus udah ada usaha juga. Udah ada usaha. Jadi kamu juga affiliate juga gitu katanya ya? Affiliate, punya produk itu, juga? Iya, aku punya brand sendiri. Minyak wangi ya? Pengharum ruangan, Room and Linen Spray. Iya, namanya Boja. Dan ini kita lihat ya, seperti apa sih kompilasi kehidupannya Riza nih saat ini gitu ya. Kita lihat yang berikut. Oh, lucu banget sih. Jadi gini Kak Ros, itu tuh aku suka ngajarin Zen. Ntar kalau udah gede jawabnya jadi artis ya. Awal-awal dia mau ngomong jadi artis, tapi mamanya nggak setuju. Jangan mau ya. Kalau misal Baba bilang suruh jadi artis, bilang nggak mau, jadinya jadi ustadz aja. Jadi gitu. Jadi dia ngikut mamanya. Oh, ngikut mamanya. Padahal bapaknya maunya dia jadi artis. Iya, enggak juga sih. Enggak, maksudnya itu terserah dia. Seandainya kan kita nggak pernah tahu ya, ini anak akan jadi apa kan kita nggak tahu. Tapi seandainya dia mengikuti jejak kamu nih ke dunia hiburan, apa pesan terpenting yang akan kamu berikan ke anak kamu, Zen? Pesan terpenting ya pastinya harus jaga diri baik-baik, hindari lingkungan-lingkungan yang kurang baik, terus harus dewasa, harus pintar bedain mana yang baik, mana yang buruk. Oke. Apa sih cara Abah dalam mendidik kamu yang kamu terapkan juga ketika kamu jadi ayah? Mandiri. Karena Abah itu dulu mudanya memang, Abah itu kan kolektor barang-barang antik. Jadi udah keliling mana-mana aja buat cari barang gitu. Ya diikuti sama anak-anaknya semua yang cowok-cowok ya gitu. Kayak Riza juga kan jauh ke Jakarta gitu ya. Harus mandiri, harus bisa cari duit sendiri gitu. Jadi laki itu kalau mau pergi jauh ya lepas aja gitu. Iya. Tinggal ibunya setuju atau enggak. Benar. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi sama Riza ya. Berikut ada bintang tamu kita juga. Ini dulu terkenalnya salah satu personil JKT ya, tapi sekarang dia dikenal sebagai konten kreator dengan nama Desi Ngapak. Oke. Nanti kita belajar juga nih bahasa Jember sama Riza ya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Gosip Jember. Desi Ngapak di sini. Halo. Ini sudah terkenal sekali kamu dengan konten-konten ngapaknya ya. Iya. Oke, kita lihat dulu nih kompilasi kontennya sebelum kita challenge dia menyanyikan lagu. Apa nih? Dengan bahasa ngapak. Kita lihat dulu. Cuplikan yang berikut ini.
sudah ada Mbokdes ya. Mbokdes, iya. Jadi banyak yang manggilnya tuh Cides, ada yang manggilnya Mbokdes. Mbokdes. Gitu. Jadi mbok itu apa? Imbuhan aja? Sebenarnya tuh mbok imbuhan, tapi biasa juga di daerah Jawa itu apa ya kayak Mbok. ucapan kepada ibu, Iya. si mboknya Jadi gitu. itu pakainya gimana kata mbok itu sebagai imbuhan? Mbok tuh kayak Mbok kalau kamu itu gitu ya? Iya itu bisa juga. Kalau di belakang tuh iya kan, iya mbok kayak gitu, Oh. kayak nanya Oh, gitu. iya mbok gitu? Iya. Oh, kamu bener dulu Ini tuh... ini lagi live mbok kayak gitu. Ini kan lagi live kan loh. kayak gitu. Oh, bertanya gitu Iya. ya? Agak Mbok. beda-beda dikit ya, gitu ya, sama Iya. bahasa Jawa yang aku tahu ya. Bener kamu awal-awal tuh sempat kalau menahan supaya nggak keluar itu logat ngapaknya. Sebenarnya pernah sih kayak nahan gitu. Soalnya apalagi waktu pertama kali di JKT48 kan kita lagunya banyak banget. Jadi nyanyi, recording tuh kayak apa namanya diulang-ulang. Apalagi kalau udah huruf J, B, D itu tuh kayak itu terlalu Jawa banget katanya gitu. Takutnya dikiranya kan Cilacap 48 gitu kan. Padahal kan JKT48 Iya. gitu. Jadi ulang-ulang. Oh ya, J gitu Iya, ya. J, D, D, gitu. Jadi tuh lirik JKT48 banyak banget lirik yang tulisannya dadaku berdebar. Nah itu tuh diulang-ulang terus itu. Jadi kayak dadaku berdebar gitu kan. Nah itu harusnya kan nggak begitu. Iya, misalnya nggak pakai H, dada. Tapi emang susah Kak. Susah. Iya, kalau itu juga ada kebiasaan ya. Iya. Tapi kan sekarang kamu meng-embrace itu ya, logat ngapak. Itu ada nggak sih ya yang biasa juga pakai logat ngapak itu yang seneng gitu karena akhirnya ini Banyak. ngapak menjadi Iya banyak. tren ya. Soalnya banyak juga yang mungkin perantauan juga kali ya kayak aku kan. Jadi tuh mereka kayak senang ada yang bikin konten bahasa ngapak terus kayak nggak lupa gitu loh sama apa namanya bahasa ibu kita gitu. Oke. Pernah kamu ketemu cowok terus begitu kamu ngomong keluar ngapaknya langsung ilfil gitu, ada nggak? Mungkin banyak ya. Untung ada yang nyantol ya Kelvin ya. nyantol. Udah nyantol. Udah nikah. Oke, sekarang kita challenge ya menyanyikan nih? lagu JKT tapi pakai bahasa ngapak. Wah. Bukan cuma D-nya doang. Oke. Tapi keseluruhannya ditranslate ke bahasa ngapak. Oke. Mainkan. Cira lupa. Seneng kowe, butuh kowe, tresno kowe, ketemu rok. Ini aku habis ini takut ya dimarahin Kak Melody ya. Iya. Ini cuma buat challenge ya, buat Challenge ya, seru-seruan challenge. ya. Kak Melody challenge, Kak Oke. Melody. Risa udah apa? Abis ini terjemahkan dalam bahasa Jember ya. Aduh, tapi nggak apa kocak sih. Iya kocak ya. Dan sekarang ini dia sudah jadi ibu ya. Iya. Udah jadi ibu tapi masih kayak gini loh, masih kayak gadis remaja putri. Ya ampun, Ya masuk JKT lagi apa? Dan kamu sama anakmu katanya di rumah karena kamu bikin konten juga ya. Iya. Kamu ngajak ngomong anakmu juga pakai Bahasa logat ngapak. bahasa ngapak. Sementara suamimu orang Bangka gitu ya. Jadi ini anaknya dibesarkan dengan bilingual. Bilingual. Lihat yang berikut. Ya, tadi aku nanya, udah bisa ngomong? Dibilang mama papa bisa Iya, ya? Mama papa sama niruin doang ngebeo lah bahasanya. Ngebeo, apa yang udah dia berhasil beoin apa? Ya maksudnya kayak 1, 2, 3. Oh, 1, 2. Pakai de, Ya. Nah itu tuh yang aku takutin ya. Dia bingung kayaknya mau bahasa Bangka apa Cilacap nih. Gitu. Coba kita lihat komentar netizen ya, bunyinya apa nih? Oh itu bahasa Bangka, aku pikir bahasa Thailand ya. Mirip yang gitu Iya adanya. kan ao gitu kan. Ao. Yang berikutnya ada Hijabu lagi. ao. Jarku bojone wong Thailand Mbak Des, katanya gitu. Nah ini bahasa apa ini? Itu jarku maksudnya kirain iya, bojonya tuh iya. suaminya orang Thailand Mbak Des. Iya, yang berikut ada lagi komennya. Sehat-sehat kupingnya Mikael. Kupingnya Mikael. Iya. Pusing dia kayaknya ini Iya apa gitu. kayaknya ini ngomong apa ya orang tuaku ya gitu. Tapi kan itu ya. cuma konten kan? Atau sehari-hari emang kalian begitu? Kalau misalnya aku kan tinggal sama mertua, emang kalau sama ngobrol sama Kelvin sih memang full bahasa Bangka, sama papa juga. Oh, Kelvin sama mamanya bahasanya Iya, Bangka full. iya. Terus kamu? Kalau aku ya bahasa ngapak ngomong sama tembok lah paling. Enggak sih, maksudnya karena mungkin mama papa Kelvin kan emang terbiasa bahasa Bangka, jadi bahasa Indonesia juga
kadang bingung gitu kan. Oh masih pakai kental banget ini Iya, bahasa Bangkanya. kental, termasuk masih kental. Oh alah, jadi mungkin ya apa duluan yang keluar Iya. dari anakmu ya? Iya, nggak tahu nih nanti nih. Mungkin ini ya, gabungan ya. Gabungan. Tapi yang menarik adalah kamu memang tinggal sama mertua gitu dan ada momen-momen ketika baru melahirkan sempat ngalamin baby blues. Iya, betul. Ada videonya sempat dikirim sama Desi nih ya. Iya. Momen kamu baby blues gitu. Kita lihat yang berikut. Ih, sedih banget sih. Ya aku lihat itu aja masih pengen nangis loh. Iya, apa yang dirasain waktu itu? Kayak nggak tahu sih, menurut aku momen itu masih kayak sensitif loh buat aku. Habis ketawa-ketawa nangis kayak aja nih. Izin kok. Apa namanya? Momen itu tuh kayak momen terberat aku sih. Maksudnya emang jadi ibu tuh buat para ibu di luar sana yang jadi nyumam emang pasti susah. Banyak hal yang mungkin kita baru bisa alamin ya setelah ngalamin sendiri gitu kan. Di sekolah tuh nggak ada pelajarannya. Salah satunya hal yang paling berat itu ternyata menyusui adalah hal yang paling berat juga sih buat aku. Karena orang banyak yang bilang kan maksudnya syukur ada ASI-nya atau gimana. Kalau bisa kasih ASI, ya aku juga pengen tapi susah gitu gimana. Bahkan udah sampai ke dokter laktasi aja, sampai konsultasi dan lain hal apa minum semangkok-mangkok apa tuh namanya? Daun katuk. Daun katuk, sayur bayam, semuanya kacang, udah dicoba, daging-dagingan semua tetap sedikit. Jadi ternyata emang pas konsultasi sama dokter laktasi katanya low milk supply gitu. Jadi emang beda-beda tiap ibu tuh kondisinya. Apalagi kan kalau misalnya di zaman sosial media gitu ya, kadang kan komentar netizen itu kayak Benar, itu benar, benar. makin menyakiti gitu kan, maunya yang terbaik. Benar. Nah ini kan dan kamu tinggal sama mertua. Itu juga katanya sempat ada momen kamu salah paham gitu karena kayak kamu lagi sensitif banget. Benar-benar. Itu sih waktu itu emang sebulan pertama tuh emang roller coaster banget ya buat aku ya sama suami juga. Sebulan jadi orang tua tuh kita benar-benar apalagi aku tuh hormonnya belum stabil habis melahirkan. Terus kayak capek banget, menyusui juga, belum kita nggak pakai nenis juga, apa-apa bersihin sendiri juga, nyuci botol sendiri semuanya. Jadi kayak benar-benar capek secara fisik, pikiran dan mental. Terus anak tuh nangis terus kan, nangis terus dan ganti popok udah, disusuin udah, nggak tahu kenapa masih nangis gitu. Nah posisinya waktu itu aku tuh lagi naruh anak aku di kasur, aku lagi benerin baju aku, dikiranya sama mamaku, kenapa nangis kok nggak ditenangin gitu loh sama mertua aku gitu. Terus ya aku langsung diem, aku langsung pergi, aku langsung pergi. Nangis. Tapi habis itu besoknya kita baikan sih dan mertua aku minta maaf duluan, itu aku respect banget. Oh, ya Maksudnya karena itu ngerti ya. ngerti mungkin anaknya juga udah 3 juga kan, jadi mungkin ada pengalaman juga. Habis itu maksudnya emang selalu bantuin aku juga sih. Oh, Itu yang masak daun katuk, masak semuanya tuh mama mertua mama aku sih. mertua. Jadi sekarang kamu ya maksudnya akrab kan karena banyak Akrab. menantu dan mertua itu yang kurang akrab. Benar, Kamu benar. bisa sekarang akrab aku. Puji Tuhan mertua aku tuh baik banget. Sabar ya, ngertiin Sabar kamu banget, ya. ngertiin aku banget, dukung aku juga. Maksudnya, ini aku yakin ini juga pasti lagi nonton ini. Sebagai bentuk dukungan maksudnya Iya. sama kerjaan aku juga gitu. Masya Allah. Nggak pernah yang kayak maksa-maksa. Bukan kan maksudnya mungkin ada yang maaf dipaksa harus bisa masak, harus bisa bersih-bersih. Itu nggak sama sekali sih. Kadang kamu nggak bisa masak. Nggak bisa. Jadi dan juga apa ya membantu gitu ya. Iya. Ngerti bahwa ya perempuan tuh habis melahirkan pasti sensitif Iya, betul. gitu ya. Jadi nggak usah ya harus menjadi lebih dewasa gitu Iya. menghadapi new mom. Iya benar. Oh, padahal kita baru mau nanya nih ya. Ini kamu alamin atau enggak nih? Apa tuh? Kalau hidup sama mertua, kamu harus bangun pagi. Nggak boleh tuh bangun di atas jam 8 pagi. Jujur aku enggak sih. Kamu bangunnya berapa? Maksudnya kalau sekarang sih jam 7 jam 8 ya. Maksudnya kayak anak bangun aku baru bangun. Oh, nggak apa-apa. Jadi Iya, nggak nggak harus apa-apa, pagi, nggak nggak harus ya. harus. Kalau ibu mertua masak, jangan berani-beraninya kamu bikin mie instan atau makan di luar. Aku bikin. Kayaknya aku kayak durhaka banget ya, maaf ya mama mertuaku. I'm sorry. Tapi maksudnya nggak marah juga. Justru misalnya kayak aku sama Kelvin bikin mie instan, jadi mertua aku, maksudnya papa mertua aku ikut bikin juga gitu. Jadi ya udah makan sama aja, makan cece bahasa Bangkanya. Oh, ya, jadi nggak ibu mertuamu Iya. juga orangnya santai aja Santai gitu ya. aja. Oke. Kita akan bahas yang berikutnya lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Musik. Oke, kita sudah bergabung bersama
sama semua bintang tamu kita. Oke Riza, siap dalam bahasa Bahasa Jember. Jember. Oh serius? Iya. Langsung panik. Aku tanya kamu kalau di daerah ngomong bahasa daerah juga atau lebih banyak Bahasa Indonesia, tapi kadang ada bahasa Jawa. Tapi kan di Jember tuh banyaknya ini ya, bahasa Madura, logatnya Madura itu. Bisa bahasa Madura. Sekone. Sekone. Sekolahnya itu apa? Sedikit. Sedikit. Sama nggak? Setitik. Setitik. Oh ini sekone, ini setitik. Sitik lah. Sitik. Buka sitik, jos. Ya. Coba kita buka pertanyaannya. Apa ini dari netizen? Set. Mas Risa, kamu pernah nggak sih ngalamin diskriminasi di lokasi syuting karena kamu orang ada etnis Arabnya gitu? Sejauh ini nggak pernah gitu? sih. Jadi aman-aman. Dan syuting nggak pernah mandang nih, oh kamu nih orang Arab gini. Paling ini ya Maaf. dikira kalau Arab tuh pasti telat. Maksudnya? Suka molor. Stereotipnya gitu ya soalnya. Ya mostly ya, tapi kalau aku sih ini Karus, orangnya tepat waktu banget alhamdulillah. Oh iya, didikan abah gitu? Di lokasi ya. Mungkin Enggak, iya dari wetonnya biasa kali, dari dulu Dari dulu memang. memang begitu. Oh. On time, selalu on time. Oh, tapi iya. Tapi kan ada juga stereotip kayak wah ini karena ada turunan Arab pasti jualnya yang minyak wangi gitu. Oh, iya. Itu ya? Ya bener juga sih, sekarang aku lagi ininya ada parfumnya juga. Iya. Wangian lah pasti Oh, ya. wangian. Oke. Desi anaknya boleh nanti ikut di dunia hiburan? Boleh. Boleh. Boleh lah pokoknya, terserah. Pokoknya nanti sih aku pengennya kayak apa namanya? Pengen tahu minat bakatnya dulu apa, baru iya. kita dukung sepenuhnya. Anak-anaknya masih kecil-kecil juga ya, masih jauh ya. Riza dan juga Desi, terima kasih sudah Makasih. bergabung. Sama-sama, Sudah Kak Rus. Ngobrol seru-seruan hari ini, ada banyak cerita. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung, mudah-mudahan terhibur. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Secret.